Ada video. Iya tadi begini. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bidirqiya ayatna ardi tabaqdamal Allah. Binadamal halanu iya abdi bakti kajat Allah. Dibidamal kalakuan Pea perintah jat Allah. Dibidamal kalakuan Malaridha tajat Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal abdun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dari Allah sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul di tempat mubarakah ini dalam rangka mencari ridha Allah melalui salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Harapan mudah-mudahan kita semuanya memperoleh rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam teriring tersampaikan pada insan pilihan Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ah sampai kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dunia selalu memperoleh keberkahan, di akhirat nanti mudah-mudahan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidz
mu'minat. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan dalam tempat naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua susun ila jami'ah ilmu, khususan hadiyatuna ila ruh. Silakan sebut nama Muhammad Susan Muhammad Sa'id Susan Susan Ilahi Hajapan Susan Ilahi Matir Siti Susan Susan Ilahi Susan Ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa ja'ala jannata mathwahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la tad'u qabrahum rawdatan min riyadil jannah syawalilahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada waktu yang kedua kita khususkan kepada yang kurang sehat, yang lagi sakit, keluarga kita, saudara kita, teman kita, umum yang lagi sakit. Mudah-mudahan berikan kesabaran, ketabahan. Mudah-mudahan dengan sabar dan tabahnya menjadi kifarat kepada dosanya. Dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit yang Allah berikan, wabah yang Allah berikan, mudah-mudahan segera Allah angkat, segera Allah cabut. Kita, keluarga kita, bumi kita, negara kita, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari balai dunia, balai akhirat. Fitnah dunia, fitnah akhirat. Mudah-mudahan negara kita dijadikan baldatun thayyibun, jauh dari fitnah, jauh dari balai. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan sisa usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa usia kita ada dalam keberkahan, tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah dalam ibadah. Harapan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wala hadina wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimakumullah, alim kita kemarin sudah sampai, masih dari mengkolah pertama kitab Nasaihul Ibad halaman 4 dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah bisa melaksanakan, merealisasikan dalam kehidupan yang kemarin sudah kita bahas. Masih ingat apa? Apa yang kemarin? Hamba yang dicintai oleh Allah, yakni yang bermanfaat bagi manusia yang lain, memberikan kemanfaatannya yang
maqal, bil jah, bil mal, bil badan. Dengan ucapan, dengan kedudukan yang dia miliki, dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan kekuatan badannya. Itu yang bisa diberikan kemanfaatan buat manusia yang lain. Dan amal yang paling utama kemarin apa? Idkhalus surur ala qalbil mukmin, memberikan kebahagiaan kepada mukmin yang lain. Caranya yatrudu anhu ju'an, jika ada orang lain yang kelaparan, supaya tidak lapar diberikan bantuan supaya mereka tidak lapar. Yang kedua, ayat sibu anhu kurban, atau jika ada masalah, jika ada kesulitan, maka diberikan solusi dari kesulitannya. Itu amal yang paling utama. Atau kemarin ayati lahu dainan, jika orang terlilit hutang, maka kita bantu untuk membayar hutangnya. Sudah bisa diamalkan itu? Mudah-mudahan. Amal yang paling utama, hamba yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Tapi sebaliknya, kemarin ada dua hal yang tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan selain yang dua perkara. Yang pertama, asyirku billah, musyrik kepada Allah, menduakan Allah. Kedua, wadurru bil muslimin, memberikan kemadaratan kepada manusia yang lain, tidak bermanfaat bagi manusia yang lain, mencelakakan orang lain. Dengan apanya mencelakakannya? Fi abdanihim au amwalihim, badannya, hartanya diusik, tidak pada tempatnya, merampas hak orang lain. Itu namanya dolim kepada orang lain. Badan berarti fisiknya dihilangkan nyawanya, itu badan. Bisa tidak hilang nyawa dengan siksaan, bahkan sampai hilang nyawa. Itu namanya wadurru bil muslim bi abdanihim, badannya dianiaya. Au amwalihim, atau hartanya kita hianati. Itu namanya kejelekan setelah kemusyrikan. Berarti adanya penganiayaan, adanya pembunuhan, adanya perampokan, itu termasuk dua hal yang paling jelek menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitabnya Pak? Baris ke-8 kemarin dari atas, di kitabnya halaman 4. Wa khaslatani la syai'un ahbasu ay anjasu minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin fi abdanihim au amwalihim. Ada ketemu? Itu artinya dua hal yang paling jelek menurut Allah. Yang pertama, musyrik kepada Allah, menyekutukan
Allah, menduakan Allah. Banyak orang yang terlilit oleh masalah hidup yang akhirnya mengambil jalan pintas. Kadal fakru ayyakuna kufron. Terkadang kefakiran, kelemahan membawa kepada kekufuran. Dililit hutang, banyak masalah keluarga, banyak masalah sosial, akhirnya iman lemah, terpuruk, dia merasakan terkucilkan, akhirnya ditiup oleh setan, ditiup oleh hawa nafsu, batiniahnya, hatinya digerakkan oleh setan, digerakkan oleh hawa nafsu, sehingga dia ngambil jalan pintas. Bagaimana saya supaya sukses, muncul sunama ngalah untung ladang enteng, banyak harta, banyak naik jabatan, bagaimana caranya supaya gampang. Tidak semestinya orang biasa mencari harta pulang pagi, pergi pagi pulang malam, banting tulang peras kelingan, cek Sunda nama naon dughulu banting tulang peras keringat, cek Sunda nama dughulu sholat, dughulu ngaji, suku dijieun hulu dijieun suku, ini ti isuk-isuk balik penting neangan naon kasab neangan duit melaan, tinggalkeun sholat, tinggalkeun ngaji, anggar nu dihasilkeun mah ukur sakitu balik ka imah mah aleos kene juk leos, tinggalkeun sholat, tinggalkeun ngaji, cek Sunda mah dughulu nyawa, lain nyawa, dughulu sholat, dughulu ngaji, suku dijieun hulu dijieun suku, banting tulang, ini ti isuk balik penting neangan dahareun, tinggalkeun sholat, tinggalkeun ngaji, eta moal aya barokah, lain kurang barokah, moal aya barokah. Ari barokah teh naon? Barokah itu minimal ziyadatul khair atau sukutul khair, diam dalam kebaikan, bahkan tambah barokah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Biasa beramal 2 rakaat sholat sunat, sekarang ditambah menjadi 4 rakaat. Biasa infak sedekah cuma 2.000, sekarang ditambah 10.000. Itu namanya barokah. Makanya al barokah, jadi mudah-mudahan barokah. Kuduna sing tambah jamaah, sing tambah sore, duhur, maghrib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ayat sabaraha sok Pak Haji? Itu kira hiji 2 3 4 5 6 7 8. 8 bagi kami itu salapan 10 kan. Kalau dihitungkan Pak Ahmad, satu berapa RT lingkungan tetangga Masjid Al Barokah? 3 RT. Ayat 2 RT? 3 RT. Jumlah penduduknya berapa? 300. Yang laki-laki merdeka balik, tuh bapak-bapaknya sabar iman kira-kira. Yang laki-lakinya yang sudah balik berakal berapa rumah? Berarti itu termasuk tetangga masjid, tetangga Masjid Al Barokah. Lamun barokah ya masjid tambah barokah, kuduna ziyadatul khair, tambah kebaikan. Biasa 1 shop sholat, sekarang tambah jadi 2 shop 2 baris. Biasa 2 baris jadi 3 baris. Oh, berarti itu ada dalam keberkahan. Dihitung karena nilai jumlah KRT-an mah leuwih ti 40 jiwa kakak. Namun dihitung jiwa laki-laki sebagai suaminya doang, kepala keluarganya, insya Allah iya masjid bakal Ustaz kan ayat ini itu
di mana di luar bede itu aya di Laladon, aya di Bubulang, aya di Ciherang. Tina naon asal tong ninggalkeun salat di tempat anu lain. Jangan menjadi alasan oh saya lagi di sana, ternyata di sana pun tidak mau ke masjid. Puntennya sanes nyinggung. Mudah-mudahan ieu barokah teh leuwih barokah. Ai leuwih barokah teh tadi ziyadatul khair. Jadi supaya ada hidup dalam keberkahan, itu tadi barokah. Lamun ayeuna cek tadi banting tulang, peras keringat, tunggu lumpet salat, ninggalkeun salat, ninggalkeun ngaji, neangan jeung kasar dunia, maka itu bakal hilang keberkahan. Jadi supaya barokah kumaha? Supaya barokah jalankan syariat untuk ikhtiar mencari duniawi tanpa melupakan pekerjaan ukhrawi. Ketika Adam berkumandang, ketika Allah memanggil, maka langsung datang ke mana? Ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Mana rumahnya Allah? Masjid, musola, tempat sholat. Namun masjid tempat sujud, musola tempat sholat, perkumpulan orang berjamaah. Lamun ngaku sebagai muslim, laki-laki balik merdeka, ketika Allah memanggil panggilan adat, maka dia segera datang. Insya Allah hidupnya akan berkah. Gitu orang. Mudah-mudahan kapuping suara adan di masjid tika tebihan, si horeng teh ngawartosan, ngajak sholat babarengan, ulah sok sholat di imam, pribumi atawa semah, salagi aya masjid mah, urang sholat berjamaah. Supaya kabuping begitu salawatan aya napol tekanan celik kana hate. Kabuping suara adat di mana? Di Al-Barokah, di Al-Madinah, di Bubulang, di Laladon, di Gugasari, di Ciputi, di Ciherang. Kapuping di mana-mana asup Patemalan. Eta teh naon? Ngajak salat babarengan. Ulah sok salat di imam, pribumi atawa semah, lamun ngaku lalaki merdeka balik bogaan akal. Kudu salatna di mana? Di masjid atau di musola. La sholata li jadil masjid illa fil masjid. Tidak termasuk sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Eta lamun hoyong aya kaberkahan. Tadi hadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran, kelemahan terkadang menjerumuskan kepada kekufuran, ke jurang kemusyrikan. Naudzubillah. Mudah-mudahan orang kuat iman. Sanajan bagaimanapun rumitnya urusan keluarga kita, bagaimana sulitnya kehidupan dunia, jangan sampai kita menggadaikan dunia untuk nanti hidup di akhirat yang akan kekal. Ulah sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Kudu nama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kan golongan manusia itu begitu. Ada yang sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah, ada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ada sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ada sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah.
Ada yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang bahagia dunia, celaka di akhirat. Ada yang celaka dunia, bahagia di akhirat. Ada yang celaka dunia, celaka akhirat. Bisa dipahami?